Kembali lagi di Tek tek tek. Siapa di sana? Nah, mungkin sebelum kita mulai nih, aku bakal perkenalan diri dulu. Nanti Elis, aku Satrio Faricaniago. Eh, Santai aja, panggil aku Igo. Aku ini di sini di UNS dari Prodi Teknik Industri. Nah, waktu kemarin aku ikut ISMA pertukaran pelajar itu, aku di RUDN University nih. Aku pakai hoodie-nya nih. Kebanggaan emang. Kebanggaan aku bisa pernah ke Rusia sana, RUDN. RUDN ini stands for Rossiyski University Druzhby Narodov atau People's Friendship University of Russia. Jadi istilahnya kampus persahabatan lah kalau di sana bahasanya itu. Nah, mungkin itu kalau dari aku. Kalau dari Mbak Elis nih. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Elis Putri, bisa dipanggil Elis. Aku dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris UNS. Nah, kemarin waktu pertukaran pelajar, aku ditempatkan di Ceko. Jadi itu the heart of Europe, jadi benar-benar di tengahnya Eropa gitu, Eropa Tengah, namanya Ceko atau Republik Ceko. Nah, terus universitasnya adalah namanya Palacký University Olomouc, begitu. Nah, pada pembahasan pada hari ini ya, kita tuh bakal bahas apa sih? Kita akan bahas tentang pertukaran pelajar luar negeri. Oke, pertukaran pelajar luar negeri. Menarik banget nggak loh? Iya Ya dong. kan? Nah, Lagi panas nih nge-hype ya. lagi hype banget nih. Nah, salah satunya nih ya, yang hype kemarin tuh kayaknya apa sih namanya? Dari MBKM ya? Itu ISMA. Iya, Ya kan, ISMA. Nah, apa sih? International Student Mobility Awards. Oke. Kepanjangannya Wah, panjang banget ya. Iya. Indonesia International Student Mobility Awards. Iya, benar. Oke, ISMA. Di pertukaran pelajar ini. Nah, apalagi nih nanti kan ya nanti kita bakal bahas tentang ini ya. Bagaimana dari beasiswa ini nanti bisa membawa kalian untuk studi di luar negeri. Nah, mungkin nih kita langsung aja ya. Di tengah-tengah ini apa ya, kok kayak ada bowl gitu. Kayaknya ada isinya sih. Iya, ada Enggak dong ya? apa nih? Kayaknya Ada isinya kan? boleh langsung diambil lah. Oke, mungkin aku Kita ambil cek kali nih ya. ada apa. Kita ceki dulu. Ceki. Oke. Wah, ada kertas nih, ada kertas. Kita lihat ya. Kebalik. Oke, jadi pertanyaannya nih, ya kan. Apa saja barang yang perlu dibawa dari Indonesia dan yang dibawa karena takut di sana nggak ada? Oh. Menarik sekali pertanyaannya. Mungkin mulai dari aku dulu ya kali ya. Iya, boleh. Oke, kalau dari aku apa saja yang perlu dibawa dari Indonesia? Jadi waktu itu aku waktu mau berangkat itu yang karena aku kan di Rusia ya. Jadi tentu saja yang bakal aku bawa itu yang pertama pasti jaket. Jadi waktu itu aku bawa jaket itu ada gitu mantel gede gitu tebel. Terus aku bawa hoodie juga. Nah, yang pasti kalau menurutku itu makanan sih. Ada makanan dari Indonesia yang aku bawa ke sini. Contohnya, nggak boleh sebut merek ya. Mie ya, pokoknya suatu brand mie yang ada di Indonesia yang sangat terkenal. Tentu saja Iya. kalian tahu apa. Tentu bukan yang ada nama rasa, tapi yang satunya lagi itu kebanggaan. Jadi memang aku membawa itu dan sayang banget aku bawanya itu dikit. Aku cuma bawa 5 bungkus kalau nggak salah. Nah, sama, aku juga 5 bungkus, kayak nyesel ya. Iya nyesel loh. Di sana mahal Bayangin soalnya. loh, 1 minggu habis. Kan waktu itu kan aku sempet di ini kan ada kayak karantina dulu itu loh. Iya, benar. Ya kan ada karantina 3 hari ya udah ya mau gimana lagi. Tapi ya itu sih yang harus dibawa menurutku ya, sama apa ya? Mungkin karena Eropa juga ya kan, Rusia termasuk Eropa sedikit. Jadi Eropa sedikit. ya doang kan sedikit doang. Iya. Nah, aku juga membawa apa itu kayak bon cabe ya. Ya itulah Sama merek, sejenis itu ya. Nah, terus sama Bubuk cabe ya. ya bubuk Di cabe. sana Nah, tuh makanannya ini ya, nggak pedes kayak di Indo ya. ya nggak pedes. Bukannya di Eropa juga kan? Iya, sama. Iya Di kan? sana tuh level pedesnya tuh sangat-sangat rendah. Iya, Kayak misal mereka mereka udah bilang pedes, kita tuh nggak kerasa. Iya kan, kayak aneh gitu loh. Kayak mereka makan hal yang hambar gitu loh. Kayak Bener, gimana kita mau makan hal yang hambar Nggak kayak tasty gitu. sama sekali. Iya Beda kan? banget sama lidah kita lah ya. Makanya. Terus aku juga sama bawa saus sambal sih yang jelas.
Tuh kalau dari Kak Elis gimana? Oke, kalau dari aku sama kayak Igo tadi. Kamu bawa makanan, bumbu itu kayak wajib banget Iya kayak bener banget. bahkan aku juga bawa teh. Takutnya nanti di sana kangen gitu ya, teh Oh, sama teh teh Indo. Indonesia Iya ya. bener. Meskipun di sana juga Ceko tuh terkenal sama teh buahnya gitu ya. Tapi tetap takutnya kangen. Kalau homesick bisa Oh, ngeteh bisa Indo ngeteh ya. itu ya. Iya bener. Oh iya, Terus tadi teh gimana? buah itu tehnya buah apa yang Oh, mungkin yang Kak Elis oke. suka? Oke, banyak sih kayak misal berry, Oh, terus kayak buah-buah aneh misalnya ya kayak mangga gitu-gitu nggak, banyak. buah mangga nggak aneh dong. Oh iya, Eh, maksudnya buat rasa Oh, teh buat aneh rasa kan ya, teh kayak ya bener sih. nggak normal, Nggak nggak umum normal gitu. ya bener. Iya, kayak gitu. Terus selain itu juga ini oleh-oleh dari Indo, karena nantinya kita di sana tuh bakal ketemu sama teman-teman Inter banyak. Bahkan misalnya nih kita deket sama dosen gitu ya, bisa kita bawain oleh-oleh itu buat mereka buat kenang-kenangan gitu. Oh iya Terus iya. teman-teman lain misalnya teman-teman Inter atau teman-teman lokal tuh bisa kita bawain. Terus selain itu ini nih yang beda Indo sama Eropa. Kalau Apa di tuh? Indo tuh kan di toilet ada air ya, di sana tuh nggak ada, bener nggak? Aku tahu itu. Iya ya. Itu Jadi cerita kita yang cukup iya, suram juga ya. bener. Perlu kita Menurutku. bawa kayak wadah kayak pump Iya, kecil gitu yang kita bawa ke belakang setiap itu. saat. Kalau nggak Bener banget. terbiasa, soalnya cuma ada flush sama tisu. Ya Like tentu imagine bagaimana cuma itu seorang doang. Indonesia yang tulen seperti saya untuk hanya flash dan tisu itu saya mau ngapain? Iya. Ya kan? Nah, ya tahu lah, masa perlu dijelasin. Benar-benar pasti kan? bawa itu. Terus juga kayak hal-hal lain kayak obat-obatan gitu yang mungkin di sana juga mahal. Oh iya benar. Ya obat-obatan ada sih Daripada sebenarnya mereka, pribadi. cuma harganya mahal kayak gitu. Itu ya yang perlu kita bawa ya. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Boleh, boleh. Oke, aku yang ambil Iya. dulu. Oke. Apa tuh? Aku jadi penasaran nih. Kayak masih Apa banyak ya? juga kan. Selanjutnya nih. Mah ketawa. Soalnya pertanyaannya lucu nih. Ah, gimana gimana? Pernah naksir nggak sama orang lokal di sana? Ceritain dong. Kayaknya pernah. Oh enggak Oh sih, enggak. enggak pernah sih. Kebetulan enggak pernah, ya kan. Jadi kenapa sih kalau dari aku sendiri ya? Kalau aku kenapa enggak pernah? Karena ya barrier bahasa sih memang sih barrier bahasa. Mereka itu nggak terlalu bisa bahasa Inggris juga. Jadi ya saya juga nggak bisa bahasa Rusia. Jadi ya udah nggak klop juga. Dan ya gimana ya? Ya memang mereka tuh bisa dikatakan atraktif menarik atraktif gitu ya. Cuman ya udahlah ya kita tahulah perbedaan ini tidak bisa untuk disatukan. Iya bener banget. Nah, kalau Kak Kebetulan, Anis gimana nih? iya di Ceko itu juga nggak berbahasa Inggris mereka Oh, tuh. tuh. Jadi pakainya bahasa lokal, bahasa Ceko. Nah untungnya sih kami tuh masih bisa mingle gitu. Misal sama teman-teman dari universitas, anak Inter, sama dosen-dosen mereka bisa bahasa Inggris. Cuma di luar itu kayak susah. Susah ya? Terutama yang sepuh-sepuh tuh, yang tua-tua. Nah itu nggak bisa Oh bahasa iya Inggris sih. sama sekali. Kayak Bener gitu. sih. Iya. Waktu itu ketemu biasanya kita nyebutnya babushka itu. Ah babushka. Iya, iya. Waduh, isinya marah-marah doang. Bener, bener. Makanya kan susah nu mau gimana. Iya, terus ini juga sih aku sama kayak kamu Igo. Kebetulan nggak ada sih kayak naksir-naksir gitu. Cuma Enggak, temanku nggak ada. banyak kayak punya pacar orang lokal gitu. Oh, orang lokal. Iya orang lokal. Ngeri sih itu Iya. sih. Kok bisa Ketemunya ya? kalau nggak di kampus, ya di ini nih event internasional dari ada tuh satu komunitas yang masif banget. Namanya adalah ISN. Ya, ISN apa tuh? dari program beasiswa juga Erasmus. Nah, mereka Oh, tuh suka Erasmus. bikin event-event. Dan yang boleh datang tuh bukan dari Erasmus aja, cuma orang Indo juga boleh gabung. Nah, itu teman-teman tuh pada Oh, minggu di ikut situ itu dapat ya? pacar di situ, bahkan ada yang sampai sekarang LDR. Ya ampun. Apa nih? Kita lihat. Nah, ini loh pertanyaannya. Ini bagus nih pertanyaannya. Apa kesulitan yang kalian temui ketika belajar di sana? Oke, siapa dulu? Dari Kak Elis deh. Aku dulu. Kalau menurut aku sih di ini perbedaan course yang aku ambil. Karena memang ISMA tuh kayak gitu. Jadi mereka memang maunya kita ambil course atau mata kuliah yang beda dari prodi asal kita di sini. Jadi, nah waktu itu aku ambilnya ada yang sama, ada yang beda. Yang sama itu bahasa. Karena aku dari pendidikan bahasa Inggris kan, aku ambil bahasa. Terus juga ambil apa tuh namanya pendidikan juga kebetulan ada. Cuma Pendidikan yang lain ada. tuh history atau apa tuh namanya Sejarah. Iya sejarah. Nah itu kan susah, sejarah Eropa lagi. Jadi ada kesulitan di situ. Terus dosennya juga ini mereka nggak yang fluent bahasa Inggris, bukan dari native. Misalnya kami ada dosen dari Jerman, dari Perancis, di mana bahasa Inggrisnya nggak nyeret-nyeret. Jadi kayak Iya, pembahasannya susah, pembawaannya juga agak susah. Jadi
Ya itu kesusahannya di situ. Cuma karena memang dosen-dosennya tuh fun, mereka sangat open, sangat mengerti. Oh kita tuh ada struggle sendiri loh sebagai anak inter di situ gitu kan. Dan mereka juga sangat menghargai jawaban kita. Jadi kalau belajarnya fun ya sesusah apapun tetap bisa aman sih sampai sekarang, bisa survive. Gitu. Survive ya. Ya, kalau Igo sendiri gimana tuh? Kalau aku sendiri, kebetulan karena aku juga dari Fakultas Teknik ya. Jadi waktu itu aku ngambil 4 course ya. Karena waktu itu kita cuma 4 course loh kalau di ISMA yang kita ambil. Kalau aku Iya. 5 sih. Oh 5? Iya 5, Oh karena kalau aku aku, ambil additional course gitu. oh pakai additional. Kalau Iya. aku cuma 4 soalnya. 4. Nah, kalau dari Kak Elis tadi ngomongnya yang apa kalau bisa berbeda ya dari Iya. apa yang kita pelajari di sini. Kalau waktu itu memang memilih yang ya kalau bisa hampir samaan lah. Agak sama. Ya agak sama lah Oke. di sana tuh. Aku tuh di environmental engineering waktu itu. Jadi kan teknik lingkungan, kalau aku kan teknik industri. Nah, ya aku nyari course yang hampir mirip-mirip lah. Waktu itu ini sih pengajarannya enak. Mereka juga sama menghargai pendapat dari kita dan mereka tuh ini sih. Jadi kalau di kita misalnya anggap aja 2 SKS ya. Kalau mereka tuh enggak, mereka tuh ngomongnya 2 straf. Straf yang pertama itu mereka buat kayak lecturing biasa antara dosen sama mahasiswanya. Terus nanti yang straf kedua itu istilahnya mereka kayak workshop. Oh wow. Iya, jadi kayak beda sama di sini ya. Iya, kalau di sini kan ya nyambung gitu aja kan. Iya, Kalau enggak, benar-benar. kalau mereka tuh kayak dibagi 2. Jadi nanti antara staff itu ada kayak istirahat bentar buat persiapan terus nanti workshop. Dan workshop itu asik banget sih menurutku karena memang dari dosen itu benar-benar yang apa ya? Menanyakan kita terus gitu loh, kayak tanya, "Oh, ini gimana di Indonesia gimana? Ini kayak gini gimana di Indonesia?" Jadi mereka tuh sebenarnya kayak ingin tahu gitu loh, apa sih yang ada di Indonesia dan kira-kira gimana sih untuk bisa mencari solusi misalnya kalau ada permasalahan atau mereka juga kadang menganggap apa yang dilakukan di Indonesia itu belum pernah dilakukan di negara mereka gitu dan mereka kayak terinspirasi dengan itu terus tanya ke kita, oh itu gimana kok di negaramu apa namanya untuk hal seperti itu gimana sih biasa caranya, nah kayak gitu mereka Mengkomparasi gitu ya. iya kayak mengkomparasi gitu sih dan apa ya mereka sangat ini membantu banget sih menurutku untuk bisa survive di sana. Bahkan ya beberapa dosen ada yang kayak ngomongin kayak intermezzonya mereka tuh, oh ini loh kalau kalian mau ke sini ini bagus kayak ngasih rekomendasi kayak gitu-gitu tuh. Iya. Menurutku itu asik banget sih itu memang. Iya benar. Oke, terus aku ada cerita sedikit menarik Gimana nih, tuh? bedanya dosen Indo sama sana tuh. Kalau di Gimana? Indo kita kayak barrier antara mahasiswa dan dosen tuh kayak jauh, Iya, kayak ada kentara, tembok heeh. penghalang gitu kayak mohon maaf Bapak Ibu, punten gitu ya, kayak gitu ya. Iya, Kalau di benar. sana tuh dosen tuh pakai kaos jeans duduk di meja. Ya udah ngajar. Beda banget sih. Beda banget, kita tuh santai banget. Jadi kayak kita mau tanya, mau berpendapat tuh beda banget sama di sini kan kita harus angkat tangan dulu. Terus kayak tanyanya sopan gitu ya. Mungkin emang perbedaan culture ya. Iya, mesti Cuma ya, menurut bener. aku ya kalau dua culture ini bisa kita adaptasi dengan baik dan sesuai apa ya takaran gitu ya bisa oke banget loh. Iya sih, bener sih kalau emang bisa kayak gitu di Indonesia kali ya bagus kali ya. Benar-benar. Kayak ya sebenarnya sama enak aja kan, sama-sama sopan, sama-sama ini kan sebenarnya enak juga Iya. di kita. Begitu. Ya. Apa tuh? Aku penasaran. Setiap dibuka tuh kayak aku penasaran ini apa ya pertanyaannya ya. Takut gak bisa jawab gitu. Apa nih? Apa tuh? Oh, ini nih. Pasti penyakit yang kayaknya kita selalu ada kalau kita lagi di luar negeri. Apa tuh? Homesick. Pernah nggak sih Oh. homesick di sana? Terus boleh dong diceritain gitu. Oh, tentang Igo homesick gimana ya. nih? Homesicknya Tentang homesick gimana? ya. Oke, kalau homesick ya kalau aku sih apa ya mungkin karena bisa adaptasi dengan cepat sih. Jadi memang nggak terlalu homesick juga kalau buat aku ya karena dari aku pemikiranku adalah ya udah wong nanti aku juga bakalnya balik gitu loh. Ya kan aku bakalnya balik. Jadi ya udahlah dinikmatin aja lah di sini kayak gimana gitu kan. Apalagi dingin kayak gitu tuh aduh. Udah mau mikirin homesick mah nggak bisa juga. Oke. Nah itu sih kalau dari aku sebenarnya kalau homesick mungkin lebih ke sama makanan kali ya. Ya Makanan. kalian Pasti tau sih. lah ya. Kalau di Eropa tuh kayak gitu tuh. Hambar makanan tuh kayak ini apa sih makanan nggak Cuma bisa asin dimakan doang. bahkan Iya, nggak asin loh. Bahkan nggak asin. Bahkan nggak asin makanya. Oke. Itu kalau dari Kak Elis gimana? Kalau aku sih, iya benar makanan pasti sih. Cuma untungnya bawa bumbu-bumbu banyak dari Indo. Jadi kayak sering masak. Atau di sana tuh ada yang namanya Asian restaurant. Jadi kita bisa beli kayak nasi goreng, kare itu ada. Cuma iya, mahal. enak nih ya. Cuma sekali-kali boleh lah kalau homesick bisa tuh. Terus kayak minggu pertama kedua tuh parah banget sih kalau aku homesicknya. Kayak harus banget ngontak orang rumah. Terus kangen lah kalau di Indo ini pasti
nggak sedingin ini Nggak itu sedingin sih. ya. Padahal masih fall ya, masih musim gugur, tapi itu kalau di Ceko Angin ya? iya anginnya Angin dingin bener. banget, kayak 13 derajat tuh feels like 8 7, kayak dingin banget. Itu masih Itu yang dingin. beda banget cuaca, terus juga jet lag ya nggak, kayak Oh ya, jet bangun lag jam sih. 2 padahal subuh jam 6 gitu kan. Ngapain bangun jam Aku 2 waktu itu tuh itu enak sih kalau nggak tahu ya, pokoknya aku di Rusia tuh kita biasa subuhan gitu kan jam 5 gitu ya. Ini aku bangun jam 7 pun masih bisa. Karena Oh, mereka tuh mataharinya belum ada ya? mataharinya jam 9. Oh my goodness, Matahari lebih jam parah 9, berarti. terus habis itu sore itu maghribnya itu nanti mereka jam 4. Jam 4. Jam 4 udah mulai maghrib kayak ya. Iya, iya Udah benar. mau gimana. Terus kalau masalah makanan ya tadi kan bahas makanan nih. Iya. Aku tuh juga sempat sih kalau makanan nggak bangatan Indonesia. Bahkan kayak nggak ada Indonesian restoran lah di waktu itu. Aku waktu itu di Moskow. Jadi di ibu kotanya dan aku nggak nemu aja. Ya paling deket ya makanan Vietnam, Oh, Thailand, makanan Vietnam. ya Iya, itu iya ada. benar-benar. Itu sih kalau buat ya kalau kangen-kangen kan masih rempah-rempahnya ada lah Iya ya. benar. Oke, mungkin next lanjut lah ya. lagi. Kita next ya. Oke. Ini konsepnya ini nih, kayak ada pantai-pantai gitu ya, pakai pasir. Iya, ada pasir. Seru sih ini. Bentar, Ada lagi susah tuh. nih. Bentar, santai. Wah ini fasilitas yang didapat apa saja dan biaya hidup dari mana? Oke. Nah, Siapa ini. dulu nih? Mungkin dari Kak Elis dulu deh. Aku dulu. Kalau biaya hidup ya, pastinya dari programnya dong, dari ISMA, karena kita tuh fully funded. Jadi benar-benar dari kita persiapan di sini sampai hidup di sana, sampai pulang pun udah dibiayai. Jadi fasilitasnya tuh yang pertama adalah ini nih, namanya adalah tuition fee atau biaya pendidikan. Jadi nanti yang dibayarkan itu langsung dari ISMA ke universitasnya. Jadi kita kayak tinggal berangkat aja, nggak ngurus soal biaya pendidikan. Terus selain itu juga ada yang namanya settlement allowance sama living allowance. Oh iya, Kalau ini buat settlement kedatangan allowance, ya. iya, dana kedatangan. Jadi biasanya kan kita kalau pindah ke satu tempat baru itu butuh biaya lebih kan. Nah itu biasanya ada uang plus lah ya, lumayan Iya, ya. lumayan lah. Terus juga ada uang bulanan. Selain itu karena kemarin kita masih COVID-nya lumayan tinggi ya Iya, di betul. Eropa. Nah makanya kita ada ini fasilitas PCR sama karantina, ada biayanya sendiri gitu. Ya, dan itu sudah dibiayai kan? Iya udah biayai, jadi kayak santai lah, nggak ada spending lebih gitu. Iya, betul Terus banget selain sih. itu juga visa, karena visa lumayan mahal ya. Oh iya, Iya visa. Cuma nggak enaknya tuh dia sistemnya reimburse, jadi kita kayak Iya, harus kita tetap harus dulu. bayar dulu, Iya, bener. bayar dulu baru nanti diganti sama pihak ISMA. Begitu. Terus apa lagi ya Igo ya? Oh ini asuransi medis tuh loh ya. Iya, Asuransi itu lumayan kesehatan. mahal kan? Nah, itu udah lumayan mahal kan. dibiayai sama mereka. Ya karena kalau di luar tuh biasanya mereka memang harus ada asuransi medisnya kan. Iya, Nah, iya. dan itu udah include lah istilahnya dibiayai sama negara juga. Iya, bener Jadi banget. sebenarnya kita kayak datang ya udah datang aja. Iya. Terus dikasih duit ya kan buat hidup Dan ya kan. belajar di sana Ya, biar dan nyaman. belajar di sana biar nyaman. Iya. Ya bisa lah dikit-dikit kita Nabung. tabung di sana Iya. biar kita bisa bawa ke balik ke Indonesia, itu kan bisa enak gitu loh. Ada satu lagi sih, Apa tuh? pesawat. Nah, Oh iya, pulang iya pergi dong. tuh gratis pastinya. PP gratis. Apalagi ini nih, misal kita nggak ada di kota tempat keberangkatan tuh bakal dibiayai. Misal kita Oh iya, dari Solo bener. ke Jakarta, Ya, itu Solo ke dibiayai Jakarta, PP bener banget. juga kan. Mm-mm. Kayak enak banget, kayak bawa orang doang tuh udah Ya dan kuliah di luar negeri. bukan kereta Udah. api loh ya. Iya, pesawat. Kita Oke. lanjut ya. Kita lanjut pertanyaan boleh. berikutnya. Heeh, Kak Oke, Elis aku coba ambil ambil. ya. Aku ambil lagi. Dapat pertanyaan apa lagi? Tuh, aku tuh kayak aku tuh suka cerita sebenarnya. Makanya kayak ada pertanyaan gini kan asik ya. Asik, ya. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana tempat tinggal dan makanan di sana Oh, oke. sesuaikah dengan lidah orang Indo? Wah, Nah, tadi ya. sempat kita Sempat kita bahas ya. dikit-dikit ya. Aku dulu kali ya dikit. Boleh. Kalau aku sih kebetulan bukan yang cocok banget sama makanan western, jadi ini benar-benar tergantung kitanya ya. Kalau Iya, aku bener sih. lidahnya lidah medok Jawa gitu ya. Jadi memang kurang cocok sama makanan di sana. Nah, makanya aku bawa ini nih, banyak bumbu-bumbu dari Indonesia supaya bisa masak di sana. Cuma ini it depends on the person, karena temanku juga banyak yang ini sih kayak cocok-cocok aja makan di sana. Kebetulan aku agak picky gitu. Kalau Igo sendiri gimana? Kalau bagiku Eh. makanan itu yang penting untuk bertahan hidup. Oh, rasa Rasa carry ya, pikir carry lah. Kayak udah ntar dulu lah. Memang pokoknya bisa makan aja ya kan. Iya. Nah,
Terus kalau buat tempat tinggalnya ya, menurutku sih enak sih waktu aku di sana. Kalau dari kamu enak juga? Enak, kotanya Enak ya? kecil dan cozy banget. Oke, kalau di aku masanya karena emang di Moskow, dan Moskow tuh Kota ternyata besar ya? gede banget gitu loh. Ah, Kayak mentang dari sana ke sana. Terus aku tuh berada di bagian selatan kota yang ternyata butuh sekitar waktu berapa ya? 20 sampai setengah jam wow. buat nyampe ke pusatnya. Tapi itu aku nggak tahu sih kan kota bisa segede itu gitu loh. Iya. Maksudnya kan Ya kan harusnya emang segede itu nggak sih? ya nggak juga nggak tahu kayak Solo aja Lumayan. kan kecil. Ah, Nah, maksudku itu perbandingannya. oke, Ini kan bener-bener perbandingannya. yang gede banget gitu loh. Hmm. Itu sih ya mungkin itu ya kalau bagian apa namanya terkait tempat tinggal, terkait makan ya. Kalau makanan sebenarnya aku masih agak cocok ya sama Western ya. Cuman memang paling ku kasih garam atau ku Oh kasih iya benar, sambel kan aku bumbu bawa lah. sambel juga. Iya. Terus kalau kadang di sana seringnya karena aku anggapnya kayak anak kos lah ya. Iya. Aku beli nih Yang penting bisa apa survive. mie itu loh. Beli mie ya udahlah adanya kayak gitu kok. Ya aku Iya. beli. Ya enak sih lumayan buat nabung-nabung juga. Iya. Oke. Oke, lanjut lagi kayaknya Oke, kita boleh. masih ada banyak pertanyaan nih. Oke, lanjut lagi. Mm-mm. Kayaknya cerita kita nih bikin yang lain pada pengen juga ya ke luar negeri ya. Wah pasti sih. Masa nggak Siapa pengen yang- sih? Iya, aku nggak pengen aku tuh siapa sebenarnya pengen lagi loh. Walaupun sebelumnya aku ngomong aku pasrah ya. Tapi aku pengen lagi asli.